Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Sabta Wijaya. Sini saya berada di kelas 2A Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya akan melakukan ujian tengah semester mata kuliah Tarik Tasri dengan cara menjelaskan beberapa subbagian materi. Yang pertama, definisi syariah, fikih dan permasalahannya. Tarik berarti ketentuan. Yang pertama, definisi tarik tasri. Tarik berarti ketentuan pada maksudnya, yaitu untuk menjelaskan tentang waktu. Kemudian pengertian ilmu tarik yang mempelajari tentang kisah-kisah waktunya terjadi, peristiwa penting yang terjadi padanya serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Tarik al-tasri menurut Muhammad Ali al-Sayyis adalah ilmu yang membahas keadaan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW masih hidup dan sesudahnya dengan periodisasi munculnya hukum serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian membahas keadaan fuqaha dan mujtahid dalam merumuskan hukum-hukum tersebut. Tasyri' adalah bermakna legislation and extension of law, artinya penetapan undang-undang dalam agama Islam. Tarik tasyri' adalah ilmu yang membahas tentang kondisi fikih Islam pada zaman Rasulullah dan seterusnya dengan menentukan fase-fase perkembangan sumber-sumber syariat dan hukumnya. Kemudian tarik tasyri' adalah disiplin ilmu yang dekat kaitannya dengan ilmu fikih maupun usul fikih. Tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui latar belakang munculnya suatu hukum atau sebab-sebab ditetapkan suatu hukum syariah. Dalam hal ini, penetapan hukum atas suatu masalah yang terjadi pada periode Rasulullah SAW adalah tidak sama atau memungkinkan dan mampu memaparkan sejarah perkembangan hukum di zaman Rasulullah sampai sekarang. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap hukum Islam agar membangkitkan dan menghidupkan kembali semangat kita dalam mempelajari tarik tasri' dan agar mampu memahami perkembangan sejarah Islam. Ruang lingkup tarik tasri' terbatas pada keadaan yang perundang-undangan Islam dari zaman ke zaman yang dimulai dari zaman Nabi SAW sampai zaman berikutnya yang ditinjau dari sudut perubahan perundang-undangan. Namun, kajian tarik tasri' juga berkembang mencakup pemikiran gagasan dan ijtihad ulama pada waktu dan kurun tertentu. Kata syariah secara bahasa adalah berarti sumber air yang dijadikan untuk minum. Kemudian orang Arab menggunakan istilah tersebut untuk mengistilahkan jalan yang lurus. Dikarenakan sumber air adalah jalan kehidupan dan sebab keselamatan jasad bagi manusia. Pengarang kitab Al-Kamus berkata, syariat adalah apa saja yang Allah tetapkan bagi hambanya. Dan Ar-Raghib berkata, syar'u adalah jalan yang terang. Maka dikatakan, aku arahkan dia kepada jalan yang terang. Dan kata syar'u adalah masdar, yang kemudian kata ini digunakan untuk mengistilahkan suatu jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh diistilahkan dengan syar'u dan syariah. Yang kemudian yang dua istilah ini digunakan untuk menamai jalan ilahi. Hukum konvensional dan hukum samawi. Syekh Syahid Insya Allah Abdul Qadir Audah telah menyebutkan perbedaan antara hukum samawi dan konvensional terperinci dalam mukaddimah pertama dalam kitab beliau At-Tashri' Al-Jinai fi Al-Islam. Yang pertama, perbedaannya undang-undang atau hukum konvensional adalah aturan bagi manusia yang merupakan karangan mereka sendiri, maka tidak layak jika disandingkan dengan syariat samawi yang merupakan ciptaan dari Allah. Seperti hanya kita tidak layak membandingkan antara penciptanya dengan makhluknya. Yang kedua yaitu manusia adalah yang membuat hukum konvensional, maka sudah pasti mereka membuatnya dengan mengikuti keinginan hawa nafsu mereka sendiri, di mana secara umum keinginan dan kecenderungan tersebut dapat mengakibatkan mereka melenceng dari kebenaran dan jauh dari garis keadilan. Setinggi-tinggi apapun kecerdasan manusia tidak akan mampu menguasai perkara-perkara secara sempurna. Adapun hukum samawi yaitu syariat Islam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh dari semua ciri-ciri di atas, yang diturunkan oleh Yang Maha Bijaksana yang Maha mengetahui segala situasi dan kondisi seluruh hambanya. Kemudian yang ketiga, undang-undang konvensional merupakan aturan dengan kode etik terbatas. Ia hanya mampu memberi jawaban atas kebutuhan masyarakat tertentu. Adapun hukum samawi mencakup seluruh kebutuhan hidup manusia. Yang keempat, kode etik undang-undang konvensional atau undang-undang positif bersifat sementara dan khusus untuk masyarakat serta zaman tertentu. Ia perlu dirubah untuk masyarakat ataupun kehidupan hidup yang akan datang. Sementara kode etik syariat Islam tidak diturunkan untuk masyarakat ataupun masa tertentu. Undang-undang yang selanjutnya yang kelima, undang-undang konvensional
hanya mencakup dan membahas seputar peradaban serta kemakmuran masyarakat, lebih terkhusus dalam masalah sosial dan ekonomi, yang merupakan fondasi utama dalam berdirinya suatu negara. Adapun syariat Islam membahas beberapa pembahasan seperti iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan kepada Rasul, dan hal-hal gaib. Kemudian yang keenam, undang-undang konvensional tidak memperhatikan permasalahan akhlak. Ia juga longgar terhadap perilaku yang menyimpang yang membahayakan anggota masyarakat dan mengancam keamanan mereka secara umum. Syariat Islam menanamkan akhlak pada diri penganutnya. Akhlak dalam Islam bukan hanya sekedar perilaku yang mengisi diri seorang, tetapi ia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam beragama. Yang ketujuh, yang terakhir, undang-undang konvensional tidak mampu mengendalikan jiwa manusia dengan sepenuhnya. Hukum yang diletakkan pada pelaku tidak akan membuat jerah pelaku kejahatan. Syariat Islam datang dengan hukum yang halal dan haram dan permasalahan iman kepada hari akhir. Ia mendidik hati manusia agar merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada segala kondisi. Prinsip-prinsip dasar perundangan dalam Islam diartikan dalam sekumpulan prinsip, asas dan aturan yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur semua individu dalam sebuah masyarakat supaya tercipta kehidupan yang baik dari segi sosial maupun ekonomi. Undang-undang menjadi tolak ukur dalam masyarakat. Ia dapat mengukur sejauh mana peningkatan yang terjadi di sebuah masyarakat secara real, serta mampu mengukur sejauh mana kemajuan yang mereka usahakan. Tasrik pada masa Nabi SAW, istilah syariat digunakan khusus untuk menyebut ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran agama ini tidaklah ditetapkan kecuali pada saat Nabi SAW masih hidup, karena wahyu Allah terputus dengan wafatnya beliau. Syariat ditetapkan secara maknawi dan lafzi. Hal ini berupa Al-Quran yang Allah tuntunkan kepada Nabi SAW. Kedua, wahyu dari Allah secara maknawi dan bukan lafzi. Hal ini berupa sunnah-sunnah Nabi SAW yang sesungguhnya lafaz hadis-hadis beliau berasal dari diri beliau, sedangkan maknanya bersumber dari Allah. Kemudian, hanya Allah saja yang memiliki hak untuk menetapkan syariat, sementara Nabi hanya bertugas dalam menjelaskan syariat tersebut. Tidak ada syariat yang berlaku kecuali apa yang telah Allah tetapkan ataupun Rasulullah SAW. Karena syariat Islam memiliki dua pokok sumber hukum, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka penetapan syariat berakhir dengan wafatnya Nabi. Dalam kitab sejarah karangan Ahmad bin Hanbal, terdapat riwayat bahwa Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya jeda waktu antara turunnya wahyu yang pertama dan kedua adalah 3 tahun. Ibnu Ishaq juga berpendapat demikian. Sementara Imam Al-Baihaqi berkata dalam kitab Fath Al-Bari, jika telah diketahui beliau berdiam di dalam Gua Hiro pada bulan Ramadan, dan awal turunnya wahyu adalah di saat beliau berada di dalam Gua Hiro tersebut, maka disimpulkan bahwa beliau pertama kali diangkat menjadi nabi adalah pada bulan Ramadan. Dalam Al-Quran sendiri terdapat 3 ayat yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Ayat pertama yaitu Al-Baqarah 185, artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang berkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Kemudian Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dalam hal ini terdapat 2 pendapat ulama. Yang pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dalam sekali waktu dari Lauhul Mahfuz menuju Bait Al-Izzah di langit ke-7, yaitu pada saat malam Lailatul Qadar. Yang kedua, ini merupakan pendapat yang diusung oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa awal mulanya turun wahyu kepada Nabi SAW adalah pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam yang penuh berkah yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian saya menjelaskan materi yang kedua, penetapan hukum pada zaman Nabi. Yang pertama, Al-Quran. Ar-Raghib berkata dalam kitab Al-Mufradat, kata Al-Quran pada dasarnya masdar. Kata tersebut memiliki kesamaan siqah dengan kata kufran dan rujhan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18, Inna alaina jam'ahul wa Qur'an. Sesungguhnya kami telah yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Kemudian faiza qara'nahu fattaba' Qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kata Al-Quran menjadi nama khusus untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi SAW. Sebagaimana Taurat nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa AS. Sebagaimana ulama berkata, tidak di seluruh kitab yang Allah turunkan, hanya Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW yang mengandung nama Al-Quran. Karena ia mencakup seluruh kandungan kitab-kitab sebelumnya, bahkan mencakup seluruh cabang dan ilmu pengetahuan.
Dari perkataan Al-Khatib jelas bahwa kata Al-Quran pada awalnya adalah masdar, qara'a yaqra'u qira'ata Qur'ana. Artinya, Al-Quran secara bahasa adalah mengumpulkan dan menyatukan. Adapun secara istilah adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita secara mutawatir. Membaca isinya dan mengamalkan kandungan hukum-hukumnya adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Secara umum, manusia hidup pada masa sebelum diutusnya Nabi SAW memandang bahwa mukjizat alam yang tidak logis lebih dahsyat dan lebih meyakinkan daripada peristiwa yang logis. Di saat pola pikir manusia mulai membaik dan matang, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa ajaran yang abadi kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menolong para rasulnya terdahulu dengan tanda dan peristiwa yang mengagumkan hingga akal siapapun tidak bisa mengingkarinya. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW muncul pada zaman yang didominasi oleh ilmu pengetahuan. Mukjizat beliau menjadikan akal manusia tercengang serta memberikan tantangan kepada mereka. Mukjizat itu berupa Al-Quran yang mencakup berbagai ilmu pengetahuan dan peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Siapa saja yang memiliki pengetahuan tentang sejarah Arab dan sastra bahasa Arab, mereka akan mengetahui latar belakang dan sebab-sebab diutus Rasulullah SAW. Kemampuan Al-Quran dalam melemahkan seluruh umat akan selalu berjalan pada setiap waktu. Ia berposisi sebagai penantang bagi lawan-lawannya. Dia berada pada posisi paling tinggi di antara yang lainnya. Al-Quran menjadikan siapa saja lemah dengan lafaz-lafaz dan tata bahasanya. Al-Quran mengandung pokok-pokok syariat serta prinsip-prinsip yang mencakup hukum halal dan haram. Mayoritas hukum di dalamnya bersifat global yang menggambarkan tujuan atas turunnya Al-Quran. Turunnya syariat. Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan petunjuk. Barang siapa yang membaca, menghafal dan mentadaburi makna ataupun menerima isi kandungan, maka ia akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Al-Quran memiliki proses turun yang menakjubkan dan mengandung hukum-hukum agung serta nasihat-nasihat yang berharga. Al-Quran Karim telah diturunkan kepada Nabi SAW secara berkata satu ayat atau beberapa ayat. Diturunkan sesuai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ataupun Allah menurunkan hukumnya kapan saja yang sesuai, yang tidak dikehendaknya tanpa adanya peristiwa penyebab. Tujuannya adalah untuk menetapkan perlahan-lahan dalam menurunkan syariat, mempermudah dalam menghafal dan memahaminya, dan sebagai bukti kuat bahwa Al-Quran turun dari sisi Rabb yang maha kuasa dan maha terpuji. Kemudian penetapan hukum di Mekah. Akidah merupakan esensi syariat seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan asas yang dimana tiang-tiang tegaknya sebuah agama. Apabila akidah tertanam kuat dalam jiwa masyarakat yang berpegang teguh dengan syariat dalam mengatur hubungan mereka dengan Allah, dengan sesama mereka serta dengan alam semesta, maka akan tertanam akidah yang kuat kepada Allah. Oleh sebab itu, akidah merupakan tujuan utama ajakan para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Penetapan hukum pada fase Mekah yang berjalan selama kurang lebih 13 tahun. Fokus pada pembenahan akidah, memperkuat akar-akar dan menjaga kemurniannya. Islam menjadikan dua kalimat syahadat sebagai realisasi dari akidah dan sebagai masuknya seorang yang ke dalam pembelukan Islam yang kemudian diberlakukan baginya hukum Islam. Dalam upaya menyeru pada akidah tersebut, Islam bersandar pada argumen-argumen yang logis. Caranya dengan mengajak manusia memikirkan alam semesta, mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah dan keindahan ciptaannya, serta memikirkan bagaimana berjalannya semua ciptaan Allah dengan pola yang teratur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Insyirah ayat 1 sampai 4, "Ijas sama unsyaqqat." Apabila langit terbelah, wa izinat lillahi waqas, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, wa izal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, wa alqas ma fiha wa takhalat, dan memuntahkan apa yang di dalamnya dan menjadi kosong. Ayat-ayat yang diturunkan pada fase Mekah juga menghapus segala yang dibariskan oleh orang-orang jahiliyah, berupa akidah yang rusak dan tradisi yang batil. Kemudian, kewajiban sholat yang turun di Mekah menganjurkan infak dan sedekah, walaupun zakat diwajibkan di Madinah.
Begitu juga dengan puasa. Ia diisyaratkan di Mekah, di mana pada saat itu Rasulullah SAW melaksanakan puasa hanya sebagai bentuk ibadah mutlak. Imam Asy-Syaitiri yang berkata, ketahuilah, yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW di beliau di Mekah adalah prinsip-prinsip umum. Al-Quran memerintahkan segala macam perilaku seperti adil, bernamawan, menepati janji, memaafkan kesalahan orang lain, merasa takut pada Allah, bersabar, bersyukur, dan lain sebagainya. Kemudian penetapan hukum di Madinah. Peristiwa hijrah merupakan pemisah antara dua era dalam sejarah Islam. Penetapan hukum di Madinah mengarah pada pembentukan masyarakat untuk menetapkan aturan dalam hal kemasyarakatan. Dan langkah pertama yang diambil oleh Nabi adalah membangun masyarakat yang mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Setelah peristiwa hijrah dalam kota Madinah, berkumpul beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, kaum Muhajirin, yaitu mereka yang berhijrah dari kota Madinah dan meninggalkan keluarga mereka yang masih musyrik. Yang kedua, kaum Ansor, yang mereka membaiat Nabi Muhammad SAW dan melindungi serta menolong beliau dari kaum Aus dan Khazraj. Yang ketiga, sekumpulan manusia yang memiliki jiwa yang sakit, yaitu mereka yang menampakkan kepatuhan terhadap Islam dan tunduk pada kendali kekuasaan, tapi mereka di dalam hati menyembunyikan kekufuran dan pemusuhan terhadap Islam. Selanjutnya, yang keempat, orang-orang Yahudi yang merupakan pribumi kota Yatsrib. Hubungan akidah antara hukum mukminin kala itu menjadi sumber terwujudnya hubungan seluruh umat Islam. Penetapan hukum di Madinah mengarah pada cara dalam menghadapi faktor-faktor masalah dengan metode yang sesuai. Mengenai orang Yahudi, Al-Quran turun dengan ayat-ayat membongkar kelakuan mereka, seperti menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada mereka, dan perbuatan zalim yang berupa membunuh para nabi. Al-Quran juga membongkar sifat-sifat orang Yahudi yang seperti pengecut, lemah, pengkhianat, dan penipu. Ayat-ayat yang turun di Madinah juga membahas urusan interaksi antar manusia, membahas antar kehidupan rumah tangga, batasan pergaulan di dalamnya, membahas seputar peperangan, kewajiban jihad, dan seluruh hal yang berkaitan dengannya. Kesimpulannya bahwa hukum di Madinah membangun rambu-rambu kehidupan umat Islam dari semua sisi. Ia menjelaskan urusan hubungan kemasyarakatan dan politik Islam. Keempat, hubungan antara penetapan hukum di Mekah dan Madinah. Imam Asy-Syaitili berkata, surat-surat yang diturunkan di Madinah semestinya sejalur dengan surat-surat yang diturunkan di Mekah. Sebagaimana surat yang diturunkan di Mekah semestinya sejalur dengan surat-surat lainnya yang diturunkan di Mekah. Begitu juga dengan surat-surat yang diturunkan di Madinah. Ia ditulis sesuai urutan saat itu. Ia diturunkan, jika tidak demikian maka terjadi kekeliruan. Bukti asal ini adalah bahwa kandungan surat-surat yang diturunkan di Madinah secara mayoritas berjalan sesuai alur surat-surat yang turun di Mekah. Hakikat ini tergambar dalam beberapa bentuk seperti merincikan sesuatu yang global, atau mengkhususkan sesuatu yang umum, atau membatasi sesuatu yang mutlak, atau merincikan sesuatu yang belum rinci, atau menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna. Ciri-ciri Mekah dan Madinah. Dalam menggolongkan Mekah dan Madinah, ulama berpendapat ada tiga. Yang pertama dilihat dari segi waktunya, yang kedua dilihat dari segi tempat turunnya surat, dan yang ketiga dilihat dari segi objek bicara. Ciri-ciri dari Mekah. Yang pertama, menyeru kepada tauhid dan memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Menetapkan syariat adanya risalah, kebangkitan setelah kematian, dan pembalasannya. Yang kedua, menetapkan prinsip-prinsip umum syariat dan norma-norma yang menopang berdirinya masyarakat dan membongkar perilaku keji kaum musyrik. Yang ketiga, menyebutkan kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu sebagai peringatan bagi mereka, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dari akibat yang menimpa atas orang-orang yang mendustakan risalah. Yang keempat, ayat-ayatnya pendek disertai lafal-lafal yang kuat dengan ungkapan yang singkat, hingga mampu memekakan telinga, memukul pendengaran, dan mengguncang hati. Yang kelima, konteks pembicaraan pada Makkiyah bersifat umum. Yang keenam, terdapat banyak sumpah pada surah Makkiyah, jumlahnya mencapai 30 sumpah. Jika lihat dari segi tema sendiri, surah Makkiyah dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Pertama, surah-surat yang turun sebagai wujud perlawanan terhadap orang musyrik dan bantahan terhadap musuh yang menyelisihi risalah Nabi. Yang kedua, surat-surat yang mengandung hiburan bagi Nabi SAW atas penganiayaan yang beliau terima dari orang-orang kafir.
Selanjutnya, surat-surat yang menggambarkan kedahsyatan hari kiamat serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya seperti hisab, surga, dan neraka. Kemudian ciri Madinah. Yang pertama, ciri Madinah yaitu seperti surah Al-Baqarah, sebagian besar surat ini diturunkan pada tahun Hijriah sebelum terjadinya perang Badar. Surat ini membahas pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ia juga membahas hukum seputar haji, makanan haram, puasa, sholat, dan masalah perceraian pasangan suami istri. Yang kedua, surah Al-Anfal. Surat ini diturunkan setelah berakhirnya perang Badar, membahas tentang peperangan, khamimah, dan masalah tawanan. Kemudian surah An-Nisa yang diturunkan sekitar tahun keempat Hijriah, membahas perkawinan, anak yatim, dan waris. Yang keempat, surah Al-Ahzab yang diturunkan pada saat perang Ahzab pada tahun kelima Hijriah. Ia menghapus tradisi adopsi anak dan menjadikan keadaan kaum mukmin dan kaum munafikin dalam peperangan. Kelima, surah At-Taubah. Surah ini diturunkan setelah perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah. Pada awal surah, Nabi SAW memerintahkan haji dan mengakhiri perjanjian dengan para musuh. Kemudian lanjut ke materi yang tiga, gaya bahasa Al-Quran memerintah dan memberi pilihan serta metode dalam menjelaskan hukum. Yaitu, gaya bahasa Al-Quran dalam meminta dan mengerjakan perbuatan. Hukum taklif terbagi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, dan makruh dan mubah. Tuntunan terbagi menjadi 2, yaitu tuntunan untuk mengerjakan sesuatu dan tuntunan untuk meninggalkan sesuatu. Tuntunan untuk mengerjakan sesuatu dan tuntunan untuk meninggalkan sesuatu dan tuntunan untuk mengerjakan terbagi 2. Tuntunan dalam bentuk keharusan maka itu wajib. Tuntunan untuk meninggalkan sesuatu terbagi 2, yaitu bersifat keharusan maka haram hukumnya, dan juga tuntunan meninggalkan sesuatu tidak keharusan ada makruh hukumnya. Gaya bahasa Al-Quran dalam meminta ini yang pertama yaitu kalimatnya, perintahnya jelas seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi petunjuk pada kerabat dan melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian yang kedua, Al-Quran menggambarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh hamba Allah. Yang ketiga, Al-Quran menggambarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh manusia atau bagi sebagian kelompok dari mereka saja. Kemudian, Al-Quran mengabarkan bahwa perintah untuk beramal ditunjukkan kepada kelompok tertentu. Lanjut, wasiat atau mengerjakan suatu amalan. Al-Quran mengatakan perbuatan yang diminta kepada tuntunan dan perbuatan tersebut. Al-Quran meminta untuk mengerjakan suatu amalan dengan bentuk perintah yang berupa fi'il amar dan fi'il mudhari yang bersambung dengan huruf lam amar. Al-Quran menyebutkan amalan sebagai wajib jawaban untuk syarat tertentu sebagai tempat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Al-Quran mensifati amalan tertentu dengan kebaikan. Al-Quran menyebutkan amalan tertentu dengan menjanjikan pahala atasnya. Kemudian Al-Quran menerangkan bahwa amalan tertentu merupakan kebaikan atau pengantar menuju kebaikan. Lalu kata kerja yang diusung dengan kata yang menunjukkan kekhususan pada sebagian tempat dalam Al-Quran. Kemudian kecintaan Allah pada sebuah perbuatan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 4. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, maka seakan-akan seperti sebuah bangunan yang tersusun kokoh. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat di dalam jalan yang benar, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang B, metode Al-Quran dalam meminta untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Di sini gaya bahasanya itu yang pertama, kalimat larangannya jelas. Yang itu seperti surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Lalu yang kedua, menunjukkan keharaman sesuatu. Lalu yang ketiga,
menunjukkan ketidakadilan sesuatu. Lalu yang keempat, larangan yang fi'il mudhari yang didahului lam nabi nahiyah atau fi'il amar yang menunjukkan perintah untuk meninggalkan sesuatu. Kemudian yang kelima, meniadakan kebaikan pada perbuatan tertentu. Kemudian yang keenam, meniadakan terjadinya perbuatan seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 193, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Kemudian yang ketujuh, menyebutkan perbuatan disertai akibat darinya yang berupa dosa, seperti firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Baqarah, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un alim." Artinya, barang siapa mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Kemudian yang ke-8 menyebutkan perbuatan beserta siksaannya. Dalam Quran firman Allah dalam surah At-Taubah, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia di jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih." Kemudian yang ke-9, menyifati perbuatan dengan keburukan. Yang ke-10, meniadakan sahnya perbuatan menggunakan lafal magana. Yang ke-11, laknat bagi pelaku perbuatan yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah 109. Allah berfirman, "Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dan Alkitab. Mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat." Kemudian yang ke-12, kemurkaan Allah terhadap suatu perbuatan. Yang ke-13, meniadakan kecintaan Allah terhadap pelaku suatu perbuatan. Kemudian yang 14, suatu perbuatan menjadi penghalang dari petunjuk. 15, mensifati suatu perbuatan dengan sifat buruk. Kemudian yang C, metode Al-Quran dalam memberikan pilihan antara melakukan perbuatan atau meninggalkan. Metodenya yang pertama yaitu lafal halal yang disandarkan atau dikaitkan pada kata kerja, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1. "Ya ayyuhalladzina amanu afu bil uqud uhillat lakum bihimatul an'ama illa ma yusla alaikum khairu muhillas sadiqi wa antum hurum. Innallaha yahkumul ma yurid." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian yang kedua yaitu meniadakan dosa dari perbuatan tertentu. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah 182, "Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kemudian yang ketiga, meniadakan dosa dari perbuatan tertentu. Kemudian yang keempat, meniadakan larangan atas suatu perbuatan. Yang selanjutnya yang D, metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Yang pertama, sebagian ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum turun format paten, sehingga tidak ada lagi yang kesempatan di dalamnya untuk berijtihad. Seperti ayat yang menyatakan wajib puasa dan ilmu waris yang menentukan jatah bagi para ahli waris. Sementara sebagian ayat-ayat Al-Quran lainnya tidak menunjukkan maksud yang paten, sehingga ia membutuhkan pengkajian dan ijtihad terhadapnya. Yang kedua, metode penjelasan hukum dalam Al-Quran tidak sama seperti cara penjelasan dalam undang-undang positif, yang mana caranya adalah dengan menyebutkan perintah dan larangan yang lepas dari motivasi dan ancaman. Yang ketiga, dalam memaparkan ayat-ayat hukum, Al-Quran tidak sama dengan kitab-kitab karangan pada umumnya yang menyebutkan berbagai hukum dalam satu permasalahan di satu tempat dan tidak mengulangi di tempat-tempat lainnya, meskipun pembicaraan hukum tersebut sahih dibutuhkan. Kemudian yang keempat, mayoritas dalam Al-Quran turun secara global. Hal ini memberikan isyarat tentang tujuan-tujuan penetapan syariat dan prinsip-prinsip agama yang komprehensif. Ia menyediakan peluang bagi para mujtahid untuk memahami dan menyimpulkan hukum di bawah naungan prinsip dan tujuan tersebut. Mungkin
Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.